Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai landasan yuridis sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melis Afriliani Sukma, dan di sini juga ada Astri Nur Afrilianti, lalu ada Muhammad Jidan Triwahyudi, dan ada Dede Septiana. Materi yang akan kami sampaikan meliputi 1. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Yang kedua, hubungan antara pendidikan dan hukum. Yang ketiga, landasan yuridis penyelenggara sistem pendidikan nasional. Yang keempat, kelembagaan pendidikan. Yang kelima, masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Serta yang terakhir, solusi mengatasi masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Untuk mengefektifkan waktu, materi yang selanjutnya serta yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Jidan Triwahyudi. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Mohon izin. Saya akan menjelaskan pengertian landasan yuridis pendidikan. Yuridis berkaitan dengan hukum. Hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau dasar-dasar atau tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Dalam hal ini berarti kegiatan pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan karakter seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakannya melalui upaya pembelajaran atau pelatihan. Sedangkan landasan yuridis pendidikan, menurut para ahli, landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari undang-undang, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, terutama pendidikan nasional, yaitu dikemukakan oleh Tatang Sarifuddin dan Nuraini pada tahun 2006. Sedangkan menurut Made Pidarta pada tahun 1997, landasan hukum diartikan sebagai suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Terus yang kedua, hubungan antara pendidikan dan hukum. Pendidikan dan hukum diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar itu tanpa dipungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab bagi negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nasional. Begitupun tanggung jawab oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Maka dengan terselenggaranya wajib belajar tersebut, maka tujuan dari pendidikan nasional akan tercapai sesuai dengan harapan dan cita-cita negara. Hubungan antara pendidikan dan hukum seperti halnya seperti hubungan antara Pancasila dan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, di mana Pancasila merupakan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga mempunyai fungsi, yaitu berfungsi sebagai dasar negara, alat pemersatu bangsa, sumber dari sumber hukum, pandangan hidup bangsa, dan norma-norma bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga sumber ilmu pengetahuan di Indonesia.
fungsi Pancasila tersebut dikemukakan oleh Jalaluddin pada tahun 1997. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Terima kasih kepada Muhammad Zidan yang sudah menyampaikan. Materi yang kedua yaitu tentang landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Poin pertama yaitu cita-cita pendidikan dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Poin kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, definisi pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha dasar atau usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, pengendalian diri, kepribadian dan kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan nasional yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini terdapat pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Poin yang keempat yaitu dasar, visi misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dasar pendidikan nasional itu terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan visi misi pendidikan nasional, yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, serta membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini. Lalu ada meningkatkan kesiapan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terdapat Pasal 3 dan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Adapun fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun strategi pendidikan bangsa, strategi pembangunan pendidikan nasional, yaitu pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi. Lalu proses pembelajaran yang mendidik, yaitu
tidak mendiskriminasi. Lalu ada evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. Yang terakhir yaitu penyediaan sarana belajar yang mendidik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan kembali oleh Astri Nur Aprianti. Dipersilakan. Baik, kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengolahan pendidikan. Jalur pendidikan ada dua, yaitu jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah yaitu diselenggarakan di sekolah dan sifatnya formal. Jalur pendidikan luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan dan tidak formal. Lalu ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar yaitu anak berumur 6-7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar yang setara atau sampai tamat. Lalu ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar. Lalu ada jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yaitu kelanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan pengembangan penciptaan ilmu, pengetahuan teknologi, dan kesenian. Program pengolahan pendidikan, jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum yaitu mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan, yang termasuk pendidikan umum yaitu SD, SMP, SMA, dan universitas. Lalu ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yaitu mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Lembaga pendidikannya seperti SDM, SMEA, STMK, SMIP. Lalu ada pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan yaitu khusus diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen. Lalu ada pendidikan luar biasa, yang dimana pendidikan luar biasa ini dikhususkan untuk peserta didik yang menyandang cacat mental, kelainan mental atau fisik, yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB, SPGLB. Lalu ada pendidikan agama. Pendidikan agama yaitu khusus untuk mempersiapkan peserta didik dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan khususnya tentang ajaran agama. Lalu ada kurikulum program pendidikan, kurikulum nasional. Kurikulum nasional itu ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 30 Ayat 1 menyatakan isi kurikulum berdasarkan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan suatu pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Lalu ada kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, budaya, serta kebutuhan daerah. Isi dari muatan lokal adalah materi pelajaran yang dipilih dari lingkungan. Lingkungan alam yang terkait adalah lingkungan yang terdiri dari lingkungan hidup yang meliputi tumbuhan, manusia, hewan, dan
lingkungan tak hidup yang meliputi air, udara, dan tanah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Astri yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dede Septiana dengan masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke materi, yaitu masalah pendidikan di Indonesia. Masalah kurangnya pendidikan di Indonesia. Itu pertama, kesadaran masyarakat yang sangat penting dalam berlangsungnya pendidikan. Jadi tidak sedikit di masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting. Contohnya pada kaum perempuan, orang tua masih saja ada yang suka beranggapan kalau perempuan sia-sia kalau pendidikannya tinggi-tinggi. Jadi suka ada kata-kata perempuan percuma berpendidikan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur juga. Mungkin seperti itu. Lalu masyarakat, aparatur negara, dan semua pihak bertanggung jawab sebagai pelaksana pendidikan, kurang koordinasi dan kerjasama. Jadi sepertinya masyarakat dan pemerintah pendidikan kurangnya kerjasama atau koordinasi. Lalu tidak adanya suatu aturan undang-undang yang jelas yang mengatur mengenai hukuman buat pihak yang mengganggu berjalannya dan terlaksananya pendidikan nasional. Jadi sepertinya tidak ada undang-undang atau hukuman aturan yang tepat bila ada seorang yang mengganggu berjalannya pendidikan nasional. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu solusi mengatasi penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, memberikan dorongan kepada peserta didik dan masyarakat untuk belajar secara terus-menerus. Tidak cukup hanya dengan tamatan SD saja dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Jadi maksudnya memberikan dorongan atau dukungan dari keluarga atau kerabat-kerabat agar anak-anak tidak bersekolah putus hanya di SD sampai tamatan SD saja. Lalu selanjutnya, mengurangi beban kerja anak-anak manakala mereka harus membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya. Maksudnya mungkin meringankan beban atau meringankan beban. Contohnya jangan terlalu memberikan tugas yang banyak-banyak kepada anak-anak. Contohnya memberikan tugas yang berkaitan dengan membeli barang, sedangkan anak tersebut tidak mempunyai uang untuk membeli barang. Mungkin bisa seperti itu. Lalu yang selanjutnya, membantu anak merangsang kemauan belajar anak-anak dan peserta didik. Jadi misalnya membantu anak-anak merangsang atau memotivasi anak-anak supaya mau belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan giat. Lalu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan kepada semua pihak akan pentingnya pendidikan dan kerugian bila hidup tanpa pendidikan. Ini sangat jelas sekali. Bila hidup tanpa pendidikan itu sangat merugikan sekali. Jadi poin di sini memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi kita harus meyakinkan kepada orang-orang lain, kepada masyarakat, bahwa pendidikan itu sangatlah penting bagi kehidupan kita sendiri. Pendidikan sangatlah penting khususnya untuk diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Lalu para pendidik harus bersedia berkorban dan meluangkan waktu demi keberhasilan proses dan tujuan pendidik. Jadi maksudnya pendidik atau contohnya guru harus bersedia meluangkan waktunya seikhlas mungkin untuk memberikan pengajaran atau pendidikan kepada peserta didiknya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada Dede yang sudah menyampaikan materi. Kesimpulannya, yaitu hukum merupakan aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan diatur oleh aturan yang baku. Banyak juga kegiatan pendidikan yang diatur oleh aturan lain seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, supervise, dan sebagainya. Landasan yuridis atau disebut hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan pijakan dalam pendidikan terutama adalah pendidikan nasional. Landasan hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi, landasan hukum pendidikan adalah dasar perundang-undangan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Dalam hal ini adalah aturan atas undang-undangan yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.